Halo, perkenalkan saya Kelvin David Pasaribu dari kelas Layan Manajemen yang diampu oleh Bu Wulan Sari Budiastuti, STMSI. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proposal kampanye komunikasi Denkau, latar belakang, analisis makro dan faktor ekonomi. Latar belakang kampanye susu Denkau harus mencakup analisis makro dan faktor ekonomi, serta faktor sosial yang relevan. Analisis makro melibatkan pemahaman tentang kondisi ekonomi umum, tren pasar, dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penerimaan produk susu dan kau oleh konsumen. Misalnya, faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat penghasilan, dan inflasi akan mempengaruhi daya beli konsumen. Faktor sosial seperti kesadaran akan pentingnya nutrisi dan kesehatan, tren gaya hidup yang sibuk, dan peran susu dalam pertumbuhan anak juga perlu diperhatikan. Analisis ini membantu dalam merancang strategi komunikasi yang tepat dan relevan. Kemudian ada tujuan komunikasi. Dalam kampanye susu dan kau, tujuan komunikasi yang jelas dan terukur harus ditetapkan. Beberapa tujuan yang perlu dipertimbangkan yaitu seperti 1. Penentuan tujuan. Identifikasi tujuan utama kampanye, seperti meningkatkan kesadaran merek, mengubah persepsi konsumen, membangun preferensi merek, atau meningkatkan penjualan. Pemahaman yang jelas tentang tujuan-tujuan ini akan membimbing strategi dan taktik kampanye. Lalu ada tujuan pemasaran. Pastikan tujuan komunikasi sejalan dengan tujuan pemasaran keseluruhan perusahaan. Misalnya, tujuan pemasaran dapat melibatkan meningkatkan pangsa pasar, memperluas target audiens, atau memperkenalkan produk ke segmen baru. Lalu yang terakhir ada tujuan komunikasi. Tetapkan tujuan komunikasi spesifik yang ingin dicapai melalui kampanye. Tujuan ini dapat meliputi meningkatkan kesadaran tentang manfaat susu dan kau, membangun citra merek yang positif, atau mendorong konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Tujuan yang jelas akan membantu dalam merancang pesan dan strategi komunikasi yang sesuai. Lalu ada penentuan strategi. Penentuan strategi target audiens menjadi langkah penting dalam kampanye susu dan kau. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil dalam penentuan strategi. Yang pertama ada identifikasi target audiens. Tentukan siapa target audiens yang paling relevan dan berpotensi untuk produk susu dan kau. Ini mungkin meliputi ibu-ibu muda dengan anak kecil, keluarga dengan anak usia sekolah, atau remaja yang membutuhkan asupan nutrisi tambahan. Memahami target audiens secara mendalam akan membantu merancang pesan yang tepat dan memilih media komunikasi yang efektif. Lalu yang kedua ada segmentasi pasar. Jika diperlukan, lakukan segmentasi pasar untuk membagi target audiens menjadi kelompok yang lebih kecil dan terdefinisi dengan jelas. Misalnya, segmentasi dapat dilakukan berdasarkan usia anak, tingkat pendapatan, atau preferensi gaya hidup. Ini akan memungkinkan kampanye untuk menyampaikan pesan dan strategi yang lebih spesifik dan relevan. Dan yang terakhir adalah pemilihan media. Setelah mengidentifikasi target audiens dan segmen pasar, pilihan media yang paling relevan dan efektif untuk menjangkau mereka. Ini dapat mencakup iklan televisi di saluran yang populer di kalangan ibu-ibu, kampanye media sosial yang ditargetkan, kerjasama dengan influencer atau tokoh publik yang relevan, serta kegiatan promosi di komunitas yang sesuai. Penting untuk memilih media yang dapat mencapai target audiens dengan efektif dan memaksimalkan anggaran kampanye. Dalam semua tahap penentuan strategi, perlu dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap strategi yang diimplementasikan untuk memastikan pencapaian tujuan kampanye. Lalu pada kesimpulannya, dalam kampanye produk susu dan kau, analisis makro dan faktor ekonomi, serta faktor sosial menjadi latar belakang penting untuk memahami konteks dan kebutuhan target audiens. Analisis ini memungkinkan penentuan tujuan yang jelas, termasuk tujuan pemasaran dan tujuan komunikasi yang spesifik. Selain itu, penentuan strategi yang tepat, seperti strategi target audience, akan membantu dalam menyusun pesan yang relevan dan memilih media komunikasi yang efektif. Dalam analisis makro, perlu mempertimbangkan faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat penghasilan, dan inflasi. Faktor sosial seperti kesadaran akan nutrisi dan kesehatan.
gaya hidup yang sibuk, dan peran susu dalam pertumbuhan anak juga penting untuk dipertimbangkan. Tujuan komunikasi yang jelas akan membimbing strategi dan taktik kampanye. Tujuan pemasaran yang terkait dengan pangsa pasar, ekspansi target audiens, atau perkenalan produk segmen baru juga perlu diperhatikan. Dalam penentuan strategi, identifikasi target audiens yang tepat sangat penting. Memahami dengan baik target audiens dan segmen pasar dapat membantu dalam merancang pesan yang sesuai dan memilih media komunikasi yang efektif. Pilihan media haruslah relevan dengan target audiens, seperti iklan televisi di saluran yang populer di kalangan ibu-ibu, kampanye media sosial yang ditargetkan, atau kerjasama dengan influencer yang relevan. Dalam keseluruhan kampanye, evaluasi dan pengukuran harus dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan kampanye. Dengan demikian, kampanye Susu dan Kau dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran merek, membangun preferensi merek, dan meningkatkan penjualan. Itu semua penjelasan dari saya. Terima kasih.